Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafa Syafiri. NIM saya 13032110184. Saya dari kelas IT 4501. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pendidikan agama Islam dan etika yang berjudul tentang masjid dan dakwah Islam. Oke, baik. Di sini ada dua pokok bahasan penting yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada masjid, yang kedua adalah dakwah. Pengertian masjid. Secara bahasa, kata masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah. Kata masjid berasal dari kata sajadah yang artinya sujud, atau patuh, taat, serta tunduk penuh hormat. Sujud dalam syariat yaitu berlutut meletakkan dahi kedua tangan ke tanah adalah bentuk nyata dari arti tersebut. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Yang pertama itu berkaitan dengan aspek individu, adalah terciptanya manusia yang beriman dan berakal soleh maupun soleha. Yang kedua yaitu berkaitan dengan aspek sosial, adalah membentuk umat muslim yang siap menjalankan kehidupan dalam berbagai situasi atau kondisi yang dihadapinya, dan mampu hidup bermasyarakat dalam arti luas, yaitu berbangsa dan bernegara. Yang terpenting dalam aspek ini adalah kepribadian atau akhlak yang mulia, sebagai basis dinamik bangunan sosial yang kokoh. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan aspek fisik bangunan, adalah sebagai pembuktian ketauhid, kekokohan, jalinan sosial yang memiliki sikap konstruktif dan produktif. Oke, di sini ada fungsi masjid. Yang pertama yaitu tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu untuk tempat kaum muslimin beriktikaf, membersihkan diri atau mengembangkan batin atau keagamaan. Yang ketiga menjaga keimanan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadiannya. Yang keempat yaitu tempat bermusyawarah kaum muslimin guna untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Yang kelima yaitu tempat kaum muslimin berkonsultasi atau mengajukan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam kehidupannya dan meminta bantuan dan pertolongan atau berdoa. Oke, yang keenam adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong royongan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh adalah masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat. Oke, di sini ada pengertian manajemen masjid. Fungsi manajemen masjid hampir sama dengan fungsi manajemen lainnya, yang apabila disederhanakan yaitu kegiatan yang membuat struktur dari pengurusan di dalamnya. Perencanaan adalah rumusan tentang apa yang ingin dicapai dan tindakan apa yang ingin dilakukannya dalam mencapai tujuan pemakmuran masjid, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Dalam upaya memakmurkan masjid, perencanaan memiliki arti luas yang penting, sangat berguna bagi kemajuannya. Organisasi masjid adalah penyatuan, pengelompokan, dan pengaturan pengurus masjid untuk digerakkan dalam suatu kesatuan, sebagaimana apa yang telah direncanakannya. Oke, di sini selanjutnya ada pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Latin, yaitu methods, yang berarti cara. Sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu medos, berarti cara atau jalan, yang artinya adalah suatu cara atau jalan yang bisa ditempuh untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Juga bisa diartikan suatu cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai suatu tujuan untuk menyelesaikan rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Oke, di sini ada beberapa metode dakwah. Yang pertama adalah dakwah fardiyah. Apa itu dakwah fardiyah? Merupakan metode dakwah fardiyah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang, dua orang, atau beberapa orang dalam jumlah kecil atau ruang lingkup yang terbatas. Yang kedua ada dakwah ammah. Merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada media lisan yang ditujukan kepada orang banyak, yang maksud adalah menanamkan motivasi yang baik untuk kepada semua yang didengarnya. Biasanya dia disampaikan melalui khotbah atau pidato. Yang ketiga ada dakwah bil lisan. Apa sih dakwah bil lisan? Merupakan metode dakwah yakni menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan, seperti ceramah, komunikasi langsung antara subjek dan objek. Dan selanjutnya ada dakwah bit tadwin. Merupakan dakwah yang digunakan secara tertulis atau pola dakwah yang melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung isi pesan dakwah. Oke, yang kelima ada dakwah bil hikmah. Merupakan dakwah yakni dengan cara berdakwah dengan cara bijaksana, arif, semisalnya melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan, sesuai dengan hati ikhlas, dan tidak ada tekanan maupun konflik. Oke, di sini ada hikmah dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu
harus ada hikmahnya. Hikmah itu mengandung beberapa arti. Yang pertama itu pengetahuan tentang rahasia dari faedah segala sesuatu dengan pengetahuan itu, sehingga kita dapat meyakininya. Yang kedua itu perkataan yang tepat, efektif, dan benar menjadi dalil atau argumen untuk menjelaskan mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, atau mana yang bukan. Yang ketiga itu kenabian, yaitu mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, benar perkataan dan perbuatannya. Oke, selanjutnya ada manajemen dakwah. Manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti keterlaksanaan atau tata pimpinan dan pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen bisa disebut dengan at-tanzim atau at-takhir. Dengan demikian, secara bahasa, manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.